Tuh. Mulai ya. Ya, sudah. Mbak Nisa bisa dimulai. Siap. Oke, baik. Terima kasih untuk Bang Reno. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera. Kasih jeda dulu, Mbak. Salam sejahtera. Oh iya. Nah, salam sejahtera yang terhormat Ibu Kartika Dwi Putri, Eskom, selaku dosen konsep sistem informasi. Mohon memperkenalkan nama-nama kelompok kami, yaitu Reno Saputra, Muhammad Soleh, Januar Rahmadi, Restu Izas, Wendy Nofrizal, dan saya sendiri, Hoirun Nisa Ulfa. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana alur dari data flow diagram reservasi hotel. Sebelum penjelasan tingkatan level pada data flow diagram reservasi hotel pada presentasi ini, izinkan saya menjelaskan notasi simbol yang kelompok kami gunakan pada pemodelan rancangan data flow diagram reservasi hotel ini sebagai berikut. Oke, di sini kita ada kesatuan luar. Kesatuan yang berada di luar sistem, tetapi ia memberikan data ke dalam sistem atau memberikan data dari sistem. Disimbolkan dengan suatu notasi, suatu kontak notasi, entitas eksternal tidak termasuk bagian dari sistem. Bila sistem informasi dirancang untuk satu bagian atau departemen, maka bagian lain yang masih terkait menjadi entitas eksternal. Selanjutnya, di situ ada arus data. Arus data merupakan tempat menggalinya informasi dan digambarkan dengan garis yang menghubungkan komponen dari sistem. Arus data ditunjukkan dengan arus panah dan garis diberi nama atas arus data yang mengalir. Data ini mengalir di antara proses data store dan menunjukkan arus data dari data yang berupa masukan untuk sistem atau hasil proses sistem. Selanjutnya, kita ada proses. Proses merupakan apa yang dikerjakan oleh sistem. Proses dapat mengolah data atau aliran data masuk menjadi aliran data keluar. Proses berfungsi mentransformasikan satu atau beberapa data masukan menjadi satu atau beberapa data keluaran sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Setiap proses memiliki satu atau beberapa masukan serta menghasilkan satu atau beberapa data keluaran. Proses sering pula disebut bubble. Selanjutnya, data store. Simbol ini digunakan untuk data yang telah disimpan dengan melalui suatu proses. Data store digunakan untuk membuat model sekumpulan paket data. Data store biasanya berkaitan dengan penyimpanan seperti file atau database yang berkaitan dengan penyimpanan baik secara komputerisasi atau maupun manual. Selanjutnya, untuk penjelasan data flow diagram reservasi hotel level 0 akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Reno Saputra. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari atas waktu dan kesempatannya untuk menjelaskan data flow diagram reservasi hotel level 0 ini. Pada diagram konteks sering disebut juga dengan diagram level 0 dan menjadi penentu utama pada sebuah sistem yang dimodelkan dalam sebuah data flow diagram. Diagram konteks merupakan sebuah diagram yang berisi gambaran umum secara global dari sebuah sistem. Pengertian diagram konteks adalah sebuah bagian level dari data flow diagram yang digunakan untuk menetapkan konteks serta batasan-batasan sistem pada sebuah pemodelan. Hal ini termasuk hubungan dengan entitas-entitas di core sistem itu sendiri. Pada DTD level 0 ini,
dijelaskan terdapat 3 entitas, yaitu tamu, super user, dan helpdesk. Namun hanya ada 2 pengguna sistem informasi reservasi hotel, yaitu super user yang bertindak sebagai admin yang mengelola database dan sistem. Kemudian tamu yang akan mengisi formulir pemesanan kamar. Nah, demikianlah DPD level 0 ini. Selanjutnya untuk menjelaskan data flow diagram reservasi hotel level 1 akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Muhammad Soleh. Persilakan. Ya, baik. Terima kasih Saudara Reno atas waktu dan kesempatannya untuk menjelaskan data flow diagram reservasi hotel level 1. Pada data flow diagram reservasi hotel level 1 ini terdapat 3 entitas, yaitu tamu, super user, dan juga helpdesk, serta 2 proses, yaitu login dan proses reservasi. Pada proses reservasi kamar ini dapat dilihat pada diagram di atas. Tamu masukkan data tamu, tanggal pesan, data kamar yang dipesan, dan juga lamanya menginap. Data tamu yang sudah diinput berupa nomor KTP, nama depan, nama belakang, alamat, nomor telepon, dan email disimpan ke dalam basis data yang hanya dapat diakses oleh staf front desk. Proses reservasi tersebut terdapat pemeriksaan ketersediaan kamar berupa tipe kamar, jumlah, dan juga tanggal check-in. Apabila kamar tidak tersedia sesuai dengan yang dipesan, maka sistem akan merespon bahwa proses reservasi gagal. Jika kamar tersedia sesuai dengan pesanan tamu, sistem akan memberikan nomor reservasi kepada tamu yang nantinya akan digunakan dalam proses check-in. Selanjutnya, untuk penjelasan daripada data flow diagram reservasi hotel level 2 akan disampaikan dan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Januar Rahmadi. Padanya dipersilahkan. Orangnya nggak ada, Bang Ren. Baik, terima kasih Saudara Muhammad Soleh atas waktu Iya. dan kesempatannya untuk menjelaskan data flow diagram reservasi hotel level 1. Pada data flow diagram reservasi hotel level 2 ini hanya terdapat 2 entitas, yaitu super user dan helpdesk. Karena pada level ini lebih kepada staf hotel dalam penggunaan sistem untuk menindaklanjuti data reservasi hotel yang telah diisi oleh tamu melalui formulir pemesanan kamar. Pada data flow diagram reservasi hotel level 2 juga terdapat 5 proses, yaitu yang pertama adalah proses penempatan kamar. Helpdesk melakukan input data tamu dan data kamar. Selanjutnya sistem akan memproses penempatan kamar yang menghasilkan output from in-out dan dikirim kembali ke. Yang kedua adalah proses data pengguna. Proses data pengguna akan memproses password yang menghasilkan output from register dan from update untuk dilanjutkan ke super user sebagai admin dan akan menghasilkan data pengguna dan password untuk dilakukan kembali proses data pengguna akan menghasilkan output from update untuk dikirim kembali ke helpdesk. Proses yang ketiga adalah proses data kamar. Dalam proses ini data kamar akan dikirimkan oleh super user tanpa melalui helpdesk karena data yang digunakan menggunakan from register yang sama pada proses sebelumnya, yaitu pada proses data pengguna. Kemudian yang keempat adalah proses search. Helpdesk melakukan input data tamu, data in-out, dan tanggal pemesanan untuk dilakukan proses search atau pencarian dan akan menghasilkan data output info tamu. Info in-out dan info kamar untuk selanjutnya dikirim kembali ke helpdesk. Kemudian yang kelima adalah baik helpdesk maupun super user akan mengirimkan password data pengguna atau tamu ke dalam proses enkripsi. Proses ini penting dilakukan agar data pengguna atau tamu dapat terlindungi dan aman kerahasiaannya untuk menghindari data pengguna dapat dimanfaatkan oleh pihak lain atau pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya untuk menjelaskan data flow diagram reservasi hotel level 1 akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Arstijan. Persilakan. Ya, bacain yang lain ya. Baru Mas Wendy ya. Baik, terima kasih Saudara Januar Rahmadi atas waktu dan kesempatannya untuk menjelaskan data flow diagram reservasi hotel level 3 proses 1. Pada data flow diagram reservasi hotel level 3
Proses 1 terdapat satu entitas helpdesk dan 3 proses, yaitu proses check-in, proses check-out, dan juga proses membatalkan reservasi. Serta terdapat data store atau penyimpanan data yang berguna untuk dasar pembuatan laporan hotel, kearsipan, dan juga lain sebagainya. Lalu berikutnya proses check-in. Helpdesk mengirimkan data tamu dan data kamar untuk dilakukan proses check-in yang akan menghasilkan data output form in yang akan dikirimkan kembali ke helpdesk, serta data output data kamar yang akan dikirimkan ke data store kamar untuk dilakukan penyimpanan data dan merubah status data kamar menjadi terisi atau not available. Selanjutnya, output data tamu dan data kamar juga akan dikirimkan ke data store check-in untuk dilakukan penyimpanan data sebagai dasar pembuatan laporan kearsipan. Lalu pada proses selanjutnya adalah proses check-out. Diagram alurnya sama dengan proses check-in, namun yang membedakan adalah data yang dikirimkan oleh helpdesk ke proses check-out dan data output yang dihasilkan adalah form out. Data kamar juga akan dikirimkan ke data store untuk dilakukan penyimpanan data dan merubah status data kamar menjadi kosong atau available. Dan selanjutnya, output data tamu juga akan dikirimkan ke data store check-in out untuk dilakukan penyimpanan data sebagai pembuatan laporan dan kearsipan. Pada proses berikutnya, yaitu proses membatalkan reservasi. Pada level ini, helpdesk mengirimkan data tamu ke dalam proses membatalkan reservasi jika tamu melakukan konfirmasi untuk membatalkan reservasi yang telah dilakukan pada proses sebelumnya. Selanjutnya, untuk penjelasan data flow diagram reservasi hotel level 3, proses 2, akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Wendy Nofrijal. Padanya dipersilakan, Mas Wendy. Baik, terima kasih Saudara Restuijas atas waktu dan kesempatannya untuk menjelaskan data flow diagram reservasi hotel level 3 proses 2. Pada data flow diagram reservasi hotel level 3 proses 2 terdapat dua entitas, helpdesk dan super user serta 3 proses, yaitu proses registrasi pengguna, proses update password, dan proses hapus helpdesk, serta terdapat data storage pengguna. Untuk tahap pertama, proses registrasi pengguna, super user akan mengirimkan data pengguna untuk dilakukan proses registrasi pengguna yang akan menghasilkan data output from registrasi dan dikirimkan kembali ke entitas super user. Untuk proses selanjutnya, proses update password. Baik super user maupun helpdesk akan mengirimkan password ke dalam proses update password yang akan menghasilkan data output from update dan akan dikirimkan kembali ke kedua entitas tersebut. Untuk proses selanjutnya, proses hapus helpdesk. User akan mengirimkan data pengguna untuk dilakukan proses hapus helpdesk yang akan menghasilkan data output data pengguna. Data store atau penyimpanan data. Ketika proses pada data flow diagram level 3 proses 2 ini akan menghasilkan output pada masing-masing proses yang akan dikirimkan ke data store pengguna untuk dilakukan penyimpanan data sebagai dasar pembuatan laporan dan kearsipan. Selanjutnya saya akan menjelaskan data flow diagram reservasi hotel level 3 proses 3. Pada data flow diagram reservasi hotel level 3 proses 3 terdapat satu entitas super user, dua proses yaitu proses input data kamar dan proses update data kamar, serta terdapat data store kamar. Pada level ini, super user melakukan input data kamar dan akan dilakukan proses input data kamar dan proses update data kamar yang akan menghasilkan data output data kamar dan selanjutnya dikirimkan ke data store kamar untuk dilakukan penyimpanan data sebagai dasar pembuatan laporan, kearsipan, dan update ketersediaan kamar. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator, Saudari Nisa, dipersilakan. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Saudara Wendy Nofrizal. Demikian penjelasan data flow diagram dari kelompok kami mengenai sistem informasi reservasi hotel.
Eh, Kesimpulan dari informasi reservasi hotel kami, reservasi merupakan suatu sistem yang ada pada sebuah hotel. Sistem reservasi merupakan pusat dari operasi bagian front office. Sistem ini menangani registrasi tamu, proses check-in dan check-out, pengarsipan, konfirmasi, pembayaran, dan menganalisis permintaan atau penjualan kamar hotel. Penjualan kamar dapat dilakukan melalui pemesanan ataupun tanpa pemesanan sebelumnya yang dinamakan walk-in guest. Bagi pihak hotel, sistem reservasi yang baik dan efektif akan memberikan keuntungan tersendiri bagi hotel. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih direkam. Kang Reno. Udah tidur kali moderator.